Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kuliah keempat, menetapkan masalah dan menyusun topik atau judul penelitian. Oke. Jadi ini Anda bisa baca sendiri ya di slide ya tentang instruksi operasional kuliah online. Ya, ini tujuan pembelajaran ya, dari tujuan pembelajaran kuliah 4 ini ada dua hal. Yang pertama adalah menetapkan masalah, yang kedua adalah menyusun topik atau judul penelitian. Ya, kita pada tujuan pembelajaran 1 ya, mahasiswa mampu menetapkan masalah penelitian. Nah, menetapkan masalah penelitian itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menemukan masalah. Maksudnya bagaimana? Ya, Anda mau melakukan penelitian tapi nggak tahu masalahnya, berarti Anda akan mengalami kesulitan. Sehingga Anda harus cari dulu masalah. Masalah itu bagaimana? Bukan masalah cari masalah di jalan ya. Misalkan Anda mencari masalah seperti ini. Kenapa sih pelayanan publik kita lambat ya, terus lambat, terus tidak ramah dan sebagainya, itu kan masalah. Nah, untuk kasus pemerintahan itu ada solusi dengan cara apa? Ya, apakah Anda survei, lakukan olah data dan memberikan hasil penelitian kepada pengambil kebijakan ya atau sebagainya. Atau yang kedua misalnya untuk kasus akuntansi misalnya. Kita mau melihat bagaimana sih perusahaan yang menguntungkan, apakah dari sisi analisis biayanya dan lain sebagainya, itu masalah. Dari sisi bisnis misalnya, kenapa penjualan tidak pernah meningkat? Ada pengaruh harga nggak sih? Ada pengaruh lokasi nggak sih? Atau ada pengaruh promosi nggak sih? Nah, itu masalah. Ya, sehingga Anda bisa menyusun masalah dari kejadian yang Anda alami sendiri. Ya. Nah, yang kedua, dari masalah tersebut Anda memilih masalah dan objek yang diteliti. Anda pilih. Ya. Mungkin masalahnya banyak, ya. Anda pilih. Yang kira-kira ada teorinya itu yang mana? Ya. Terus objek yang diteliti ada tidak? Kalau ada berarti kita bisa melakukan penelitian. Nah, setelah itu kita rumuskan masalah ya. Jadi Anda kerucutkan dari ada berapa masalah yang bisa Anda temukan, Anda pilih salah satu, terus objeknya ada yang diteliti, Anda rumuskan. Ya, sehingga Anda bisa memahami apa yang mau diteliti. Ya. Nah, menemukan masalah itu dapat ditemukan dari berbagai hal ya. Bisa dari referensi atau literatur. Jadi rajin-rajin Anda membaca. Ya, karena dari membaca itu ada saran ya, misalkan penelitian ini belum mengkaji, misalnya sebaiknya penelitian selanjutnya adalah mengkaji ini, gitu ya. Itu ada dari referensi. Ya. Yang kedua dari pertemuan ilmiah, seminar-seminar. Ya, seminar-seminar yang bisa Anda hadiri, ada ide-ide yang muncul di situ. Ada pendapat otorita misalnya, ya benar nggak sih misalnya bahwa pelarangan mudik itu bisa menurunkan tingkat penyebaran COVID, itu kan pendapat otorita, Anda bisa melakukan penelitian itu. Ya, terus pengamatan sepintas, Anda bisa melihat orang kok motor bisa Honda Beat banyak sekali sih di jalan, kenapa yang lain tidak? Misalnya kenapa Mio tidak, tapi Honda Beat yang banyak. Sekarang ini misalnya NMAX yang banyak, gitu ya. Kenapa sekarang motor kopling itu udah hampir dikatakan jarang atau bahkan nggak ada di jalanan. Nah, itu kan pengamatan sepintas. Ya, atau pengalaman pribadi, Anda mengalami pengalaman pribadi pada saat pengurusan layanan di kelurahan misalnya. Ya, ada pengalaman pribadi yang bisa Anda cetuskan ke dalam ide penelitian. Nah, terus yang lanjutnya ada intuisi. Intuisi itu misalnya kenapa kinerja pegawai di kantor saya selalu menurun. Ya, alasannya mungkin karena gaji lah atau bonus yang kurang ya atau sebagainya. Itu intuisi. Ada datanya nggak? Gitu ya. Nah, itu bisa jadi suatu penelitian. Nah, terus yang selanjutnya adalah arah masalahnya. Jadi ada aktualitas. Jadi aktualitas itu artinya apa? Bahwa penelitian itu harus aktual atau nyata. Ya, tidak mengada-ngada. Ya, jadi jangan penelitian yang mengada-ngada. Jadi penelitian itu yang benar-benar nyata. Ya, aktual, terkini lah ya. Nah, terus originalitas itu berarti penelitian itu original, asli penelitian Anda, bukan plagiat, mencontoh penelitian atau skripsi orang lain. Ya, yang ketiga adalah relevan dengan bidang pendidikan yang Anda ambil. Jangan sampai Anda ngambil manajemen akuntansi tapi penelitiannya tentang teknik, kan nggak nyambung. Atau dalam satu kampus misalnya penelitian tentang akuntansi, tapi mengkajinya tentang bisnis. Apakah itu relevan? Tidak.
Ya, atau misalkan tentang pemerintahan yang dikaji bisnis, ya, apakah bisnis pemerintahan ada kan gitu ya. Jadi harus relevan dengan bidang ilmu yang Anda ambil. Terus ada masalahnya juga besarnya sumbangan terhadap ilmu. Jangan sampai penelitian Anda berulang-ulang yang nggak ada gunanya karena sudah diteliti oleh beberapa orang, ya, sehingga keterbaruan itu menjadi sumbangan terhadap ilmu. Nah, namun dalam penelitian juga perlu dipikirkan, ya, bagi peneliti, biayanya ada nggak? Anda mau penelitian yang ideal, ya, misalnya mau melakukan penelitian tentang bagaimana menghitung jumlah ikan di laut, ya, tapi biayanya cuma sedikit, nggak cukup, ya, karena Anda harus sampling dan sebagainya, ya. Waktunya, ya, jadi jangan sampai waktunya itu terlalu lama untuk Anda dijadwalkan maksimal 1 tahun untuk penelitian. Cari penelitian yang tidak lebih dari 1 tahun. Jadi jangan sampai Anda melakukan penelitian seperti di luar negeri ya, sampai tua penelitiannya itu aja nggak selesai-selesai. Ya, akhirnya apa? Nggak kepake. Kenapa? Udah lewat, ya. Udah lewat, sudah diteliti orang lain, gitu ya. Nah, terus ada alat dan perlengkapan yang tersedia, ya. Nah, artinya bagaimana? Jadi penelitian itu kalau Anda mungkin masih gampang ya, cukup dengan laptop, ya, kertas buku dan selesai. Tapi kalau penelitian-penelitian lab, alatnya nggak ada, tes DNA harus impor dari luar negeri, uangnya nggak cukup, nggak bisa juga dilakukan, ya kan? Nah, terus yang keempat adalah bekal kemampuan teoritis. Ya, Anda harus benar-benar mempelajari teorinya, tidak bisa Anda tidak belajar. Anda harus paham teori yang diberikan, ya, sehingga dari teori itu Anda bisa mengembangkan kalau ada kasus penelitian Anda, masalah Anda dikembangkan dengan teori apa. Ya, terus yang selanjutnya adalah penguasaan metode yang diperlukan, artinya Anda harus mengolah datanya dengan cara bagaimana, sehingga Anda harus paham. Ya. Penguasaan metode ini sudah diberikan di mata kuliah statistik misalnya. Ya, Anda harus paham cara menggunakan mata kuliah tersebut untuk penelitian Anda. Ya, nah terus memilih masalah penelitian karena beberapa hal. Pertama adalah masalah harus diselesaikan. Ya, jadi Anda tadi secara intuisi Anda mengalami secara pengalaman pribadi Anda mengalami pelayanan pemerintahan yang tidak baik, misalnya dari kelurahan A. Nah, Anda berniat menyelesaikan ini sehingga Anda tulis dalam penelitian dan hasil penelitian ini Anda sampaikan kepada tingkat, misalnya kalau itu kelurahan berarti tingkat kecamatan atau kabupaten atau kota. Ya, sampaikan hasil penelitian seperti ini, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi solusi penyelesaian. Nah, yang kedua tadi nyambung ya, harus diselesaikan berarti juga ada pilihan solusi. Yang ketiga adalah Anda mau menguji hipotesis, benar nggak sih misalnya pelayanan yang baik menyebabkan kepuasan masyarakat yang tinggi, ya, atau biasa-biasa saja, ya. Benar nggak sih harga itu berpengaruh terhadap penjualan, gitu ya, atau jangan-jangan tidak, ya. Nah, terus yang keempat ada data yang tersedia, jangan sampai ada melakukan penelitian tapi nggak ada sumber datanya, ya. Contoh, ya, misalnya di kelurahan tadi yang mengalami pelayanan pemerintahan yang kurang baik, ya berarti orang-orang yang di kelurahan itu Anda tanya semua, ya kan? Yang mendapatkan pelayanan, seperti apa pelayanan yang mereka peroleh. Tapi kalau misalkan tidak ada orangnya, ya gimana Anda mau mencari datanya? Nggak bisa ngisi kuesionernya kan? Yang kelima ada teori yang dapat digunakan. Nah, berarti ada teori layanan di situ. Ya, kualitas layanan misalnya, ya, untuk kasus pemerintahan dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa Anda kembangkan karena beberapa hal ini. Nah, objek yang diteliti itu bisa orang, bisa data, dan bisa kejadian. Orang maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif, objek yang kita teliti itu ya kuantitatif ya, kuantitatif dan kualitatif itu yang kita teliti itu ya orang, karena sumber datanya itu orang itu, ya kan? Orang itu yang kita tanya, karena dia yang tahu. Misalnya, bagaimana menurut Anda layanan pemerintahan di kelurahan A? Itu orang yang isi kuesioner, gitu ya. Atau dalam penelitian kualitatif, Anda mau mencari data, ya, orang yang paham, ya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi kenakalan remaja. Yang ditanya siapa? Ya orang, gitu ya. Nah, terus ada juga objek yang diteliti itu adalah data. Data itu contohnya apa? Laporan akuntansi. Ya, itu objek yang diteliti adalah data. Anda bertanya ke orang nggak? Enggak. Yang diteliti adalah data-data yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Ya. Yang ketiga adalah kejadian. Contohnya adalah observasi atau penelitian integrasi, investigasi. Seperti penelitian-penelitian misalnya pungli yang direkam dengan kamera dan sebagainya. Nah, ini objek-objek yang diteliti. Nah, sehingga nanti dari ini semua memilih, menemukan objek yang diteliti, Anda bisa merumuskan masalah sehingga lebih sempit lagi, disaring semua sehingga keluar adalah merumuskan masalah.
Jadi merumuskan masalah ditumuskan dengan kalimat pertanyaan apakah, sejauh mana, bagaimana gitu ya. Bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan, bagaimana perbedaan antara Indomaret dengan Alfamart, ya. Apakah ada hubungan antara promosi terhadap penjualan. Nah, itu kan dirumuskan dengan kalimat tanya. Ya, dirumuskan dengan jelas dan padat. Jadi kalimat tanyanya nggak perlu panjang, pendek saja. Ya, karena kita mau bertanya itu harus jelas. Ya. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data. Ya, jadi pengumpulan datanya seperti apa? Primer, sekunder, atau apa? Ya, oke. Ini contoh bauran rumusan masalah penelitian untuk kasus bisnis. Ya. Bagaimana bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian soto Rahayu Karadenan. Lihat kata-kata di situnya adalah bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu berarti teori bisnis. Ya, apa itu? Bauran pemasaran apa aja gitu ya. Nah, 4P ya kalau salah ya. Oke. Berarti ada teorinya. Akuntansi, bagaimana perbandingan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan. Ada kata-kata yang digaris adalah rasio keuangan. Berarti ini adalah penelitian akuntansi. Ada kata-kata kunci di situ. Ya, pemerintahan, bagaimana kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik itu digarisin ya, merahin terhadap kepuasan masyarakat. Itu berarti kata kuncinya adalah pemerintahan. Karena publik di situ. Ya. Nah, dari ini semua kita bisa melihat bahwa ternyata dengan sangat jelas ini penelitian masuk penelitian apa? Bisnis, akuntansi, atau pemerintahan. Ya. Kita bisa lihat di situ dengan sangat jelas. Nah, terus bagaimana tahunya ini adalah penelitian desain penelitiannya. Kalau di akuntansi jelas perbandingan di sini adalah komparatif penelitiannya. Ya, kalau di sini bicaranya adalah kausalitas. Ya, di sini juga terhadap kausalitas, gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran 2, mahasiswa mampu menyusun topik atau judul penelitian. Ya, kita lihat di sini. Ya, kuliah 1. Jadi kita review perkuliahan 1 sampai dengan 4. Ya, pastikan bidang ilmu yang diambil. Jadi Anda harus berpikir ilmiah. Pertama, pastikan bidang ilmu yang diambil. Harus sesuai. Jangan sampai Anda penelitiannya akuntansi, penelitian tentang pemerintahan, nggak nyambung. Ya, karena bidang ilmunya sudah beda. Yang kedua, desain penelitiannya pastikan tipe penelitian Anda, deduktif atau induktif. Ya. Pelajari lagi kuliah kedua ya. Kuliah 1 dan kuliah 2 pelajari lagi. Kuliah ketiga, paradigma dan klasifikasi penelitian. Nah, Anda pastikan bahwa penelitian Anda kuantitatif atau kualitatif. Nah, terus pastikan juga desain atau jenis penelitian, deskriptif, kausalitas, komparatif, atau apa? Ya, ini harus jelas. Pelajari lagi kuliah 3. Kuliah 4 menetapkan masalah, berarti hari ini. Tetapkan masalah, susun topik, dan judul penelitian. Nah, ini adalah tahapan tersulit dalam penelitian. Ya. Anda harus pastikan bidang ilmunya, penelitian Anda itu deduktif atau induktif, ya, masuk kuantitatif atau kualitatif, ya, desain penelitiannya seperti apa, tetapkan masalah. Ini semua ada dari kuliah 1 sampai kuliah 4 hari ini. Nah, ini adalah tersulit dalam awal penelitian. Pasti kalau memulainya sulit, karena memulai sangat sulit sekali untuk penelitian. Tapi kalau sudah jalan sangat mudah. Ya, sehingga Anda harus pastikan ini dengan baik. Pelajari dari kuliah 1 sampai kuliah 4 hari ini, ya, bagaimana menentukan ini semua. Ini adalah tahapan-tahapan yang Anda harus lakukan. Ya. Ini Anda bisa baca sendiri ya di sini, ya, karena sudah ada di dalam slide ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak juga memakan memori rekaman ya. Dan ini contoh penelitian bisnisnya tadi, ini diturunkan dari mana? Ini diturunkan dari tahapan awal penentuan penelitian. Ya, ini ditentukan dari tahapan awal penentuan penelitian. Ya, misalkan tadi bidang ilmu, sesuai bidang ilmu adalah bisnis. Ya kan? Bidang ilmu bisnis. Nah, terus deduktif atau induktif? Menggunakan teori yang ada berarti deduktif. Ya. Data yang akan digunakan berupa angka, berarti kuantitatif. Mencari hubungan sebab akibat, berarti kausalitas. Nah, terus menetapkan masalah, bagaimana pengaruh masalah, nah itu kausalitas, berarti ini tetapkan masalah. Menentukan topik, judulnya dari sini aja, ambil pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian soto Rahayu. Ya, jadi judul topik penelitian Anda. Untuk akuntansi, ya, bidang ilmunya akuntansi, deduktif atau induktif, deduktif, ya. Kuantitatif atau kualitatif, berupa angka berarti kuantitatif. Desain penelitiannya seperti apa? Membandingkan rasio keuangan perusahaan di bursa efek. Ya, ini komparatif,
ya, karena membandingkan ya. Nah, terus menetapkan masalah bagaimana perbandingan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan. Nah, sehingga di sini kita lihat ya, kita masuk ke sini perbandingan rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan jadi topik penelitian ya. Selanjutnya adalah pemerintahan bidang ilmunya. Ya, menggunakan teori yang ada deduktif, data yang berupa angka kuantitatif. Yang menerangkan kualitas layanan publik deskriptif, bagaimana menetapkan masalahnya, bagaimana kualitas terhadap. Nah, terus judulnya kita tambahkan persepsi, terus ini kita ambil. Ya, sehingga dengan sangat mudah kita membuat judul atau topik penelitian yang akan digunakan. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya tidak terlalu banyak memberikan rekaman supaya tidak terlalu tinggi resolusinya. Ini maaf ya, ini masih ini maksudnya siapkan tenis untuk Anda berbuka puasa ya. Oke. Saya kira sekian sampai di sini perkuliahannya. Jangan lupa Anda latihan soal, latihan tugas ya, Anda baca dan submit sebelum waktunya selesai. Jangan lupa Anda siapkan judul penelitian Anda minggu depan, Anda upload ya. Judulnya dulu saja ya. Setelah itu nanti kita coba lihat bagaimana yang baik. Oke, saya tutup kuliah yang keempat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.